Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvaulia. Oke, pada video kali ini saya mengangkat tema tentang pahlawan di daerah Kalimantan Timur. Dan pahlawan tersebut adalah Haji Abdul Muiz Hasan. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang riwayat hidup beliau. Dari beliau lahir sampai beliau wafat. Oke, langsung saja kita ulas. Haji Abdul Muiz Hasan adalah seorang pahlawan dari Kalimantan Timur. Beliau ini lahir di Samarinda pada tanggal 2 Juni 1924. Nah, beliau ini adalah seorang yang beretnis Banjar atau yang bersuku Banjar. Nah, beliau merupakan putra kelima dari Muhammad Hasan, yaitu seorang tokoh syarikat Islam Samarinda pada masa pergerakan kebangsaan. Kakeknya dari pihak ayah beliau itu bernama Haji Muhammad Saleh yang berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Sedangkan kakek dan nenek dari pihak ibu beliau itu berasal dari Banjarmasin. Nah, pada saat beliau tuh berumur 5 tahun gitu kan. Nah, beliau ini bersekolah di Mes School yang didirikan oleh Aminah Jokor bersama suaminya Muhammad Jacob. Beliau memperoleh ijazah mulo dari Institut Het Jonick Land. Nah, di samping itu beliau ini juga memiliki ijazah Book Holding A dan B serta menamatkan Hollands Inland School atau HIS di Sungai Pinang, Samarinda. Pendidikan politiknya diperoleh dari A.M. Sangaji, seorang tokoh pergerakan penyadar ex-PSII bersama Haji Agus Salim pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1944, ketika itu usia beliau memasuki 20 tahun. Nah, beliau menikah dengan Fatimah yang lebih muda dari beliau, yaitu 4 tahun. Ya, beliau dan istri beliau yang bernama Fatimah dikaruniai 6 putra dan 1 putri. Beliau mempunyai adik kandung yang mana adik kandung beliau ini bernama Muhammad Syarkawi Hasan yang merupakan ketua umum pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia periode 1982 sampai 1988 serta ketua Majelis Kehormatan dan Penasehat Pengurus Besar PDGI periode 1988 sampai 2003. Baik, selanjutnya adalah perjuangan dan politik. Nah, pada Mei tahun 1940, beliau ini menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Ropindo atau Roken Pemuda Indonesia. Nah, ketika beliau ini memasuki usia 18 tahun, beliau bersama A.M. Sangaji mengaktifkan Natural School menjadi Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat atau BPPR pada tahun 1942. Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia. Ia bergabung dalam gerakan Dr. Sowaji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda. Kemudian beliau ini berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia atau INI dan koalisi organisasi bernama Front Nasional. Pada tahun 1946, beliau ini mendirikan INI atau Ikatan Nasional Indonesia cabang Samarinda. Pada tahun 1947, beliau ditunjuk ini menjadi ketua Front Nasional. Hasil konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Keadaan ini tidak memuaskan Front Nasional dan kaum Republikan. Maka beliau ini memelopori tuntutan agar Kalimantan Timur ini keluar gitu kan dari RIS atau Republik Indonesia Serikat
dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tuntutan ini itu dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sehingga pada 10 April 1950 Kalimantan Timur ini resmi gitu bergabung ke Republik Indonesia. Bersamaan dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke Republik Indonesia, Muiz Hasan sebagai ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan Swapraja atau kesultanan. Nah, karena menurut beliau sistem feodalisme ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Dan akhirnya ide beliau ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menghapuskan status daerah istimewa bagi Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan. Pada awal tahun 1950 ini atau Ikatan Nasional Indonesia Kalimantan Timur melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia atau PNI. Abdul Muiz Hasan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. Pada tahun 1954, beliau ini memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Nah, Kongres ini menyuarakan tuntutan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin. Akhirnya, perjuangan beliau pun berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi 3 provinsi. Di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur ini diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari 1957. Selanjutnya kita masuk ke pekerjaan beliau. Oke, yang pertama adalah birokrat. Usai bergabung dengan Republik Indonesia pada 10 April 1950, wilayah Kalimantan Timur ini masih tetap berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada tanggal 2 Mei 1950, pemerintah Republik Indonesia menugaskan beliau ini untuk mengurusi bidang sosial. Jabatan pertama yang diembannya adalah Kepala Kantor Sosial Republik Indonesia Keresidenan Kalimantan Timur, mulai dari tahun 1950 hingga 1955. Lalu pada tahun 1955 hingga 1957, beliau ini menjabat sebagai koordinator sosial. Dan pada tahun 1957 sampai 1960, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Inspeksi Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada tahun 1960, beliau ini ditugaskan oleh pemerintah pusat ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Nah, beliau ini diberi amanat untuk menjabat sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatan ini diembannya selama setahun mulai dari Februari 1960 hingga 1961. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan beliau yang kedua, yaitu menjadi anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam waktu bersamaan dengan jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, pada Maret 1960, beliau ini diutus oleh TNI untuk mewakili Kaltim di gedung Parlemen Pusat. Nah, dalam masa demokrasi terpimpin itu, beliau dipilih menjadi anggota DPR gotong royong periode 1960 sampai 1963. Jabatannya adalah Ketua Komisi D yang membidangi Departemen Pertanian dan Agraria, PU, Perindustrian Dasar dan Pertambangan atau Perdatam, Perindustrian Ringan, dan Distribusi. Kapasitas kepemimpinan beliau ini di Parlemen Pusat juga teruji dengan dipercayakannya jabatan Ketua Gabungan Komisi kepadanya.
Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Pada tanggal 30 Juni 1962, Presiden Soekarno menetapkan Abdul Muiz Hasan sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur dengan keputusan Presiden nomor 260 tahun 1962. Nah, kemudian Menteri Dalam Negeri Ipi Gendamana melantiknya pada 10 Agustus 1962 dalam sidang istimewa DPRD Kalimantan Timur. Nah, program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada 27 September 1962 yang berubah menjadi Universitas Mula Warman di Samarinda. Oke, pekerjaan beliau yang keempat adalah menjadi anggota MPR dan pensiun. Pada tahun pertama, Soeharto resmi menjabat Presiden Republik Indonesia, menggantikan Soekarno tahun 1968. Muiz Hasan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Selanjutnya, beliau ini ditempatkan sebagai pegawai tinggi di Perbantukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia pada tahun 1971 sampai 1976. Untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun beliau. Baik, yang terakhir adalah wafatnya beliau. Nah, beliau ini wafat pada tanggal 21 November tahun 2005 di Jakarta pada umur beliau 81 tahun. Itulah tadi riwayat hidup dari seorang pahlawan Kalimantan Timur, yaitu Abdul Muiz Hasan. Sekian yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.